karena rawannya itu karena sering ada jamret, begal itu kan. Makanya kalau security takut, malah tidak dibegal, takut dirampok kendaraannya. Kalau malam-malam dia udah ditutup pintu itu, dia pergi. Dan menyodorkan dari 4 RW tersebut, Pak, kita punya bahan, gitu kan. Itu danau resapan di BTR 3, itu rawan Pak di jalur sana. Apa salah ini kemudian beli pasir, beli semen? Ini kan tabungan kemudian ada sedikit. Karena kita ini banyak dosanya, ingat itu. Ini abang. Akhirnya Kapolsek panggil. Kamu ke Polsek, kamu ambil amplop di sini. Saya dikasih maka Kapolsek itu uang untuk beli pasir dengan semen. Mulai kita bangun. Halo pemirsa podcast Polri Presisi, kembali lagi bersama dengan saya Ibda Ines yang tentunya akan memandu rangkaian acara podcast Polri Presisi. Dan seperti biasanya kalau kita sudah hadir berarti kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kalau pernah mendengar istilah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya, kira-kira filosofi itulah yang memotivasi seorang perwira pertama atau PAMA di Polres Metro Bekasi Kota ini. Beliau ini memiliki segudang kegiatan dan inovasinya luar biasa. Jadi di tengah masyarakat, di tempatnya bertugas di wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, beliau ini mulai mengaktifkan kembali penggunaan pos keamanan yang terbengkalai, kemudian juga membersihkan danau resapan yang penuh dengan sampah hingga menjadi sebuah tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga membangun sebuah tempat ibadah untuk warga. Kira-kira seperti apa kisah selengkapnya? Kita sudah menghadirkan beliau. Sudah hadir di studio podcast Presisi Polri, tentunya ada Ibda Sulaiman Amir, anggota polisi perwira pertama Polres Metro Bekasi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Salam presisi Pak. Salam presisi. Salam presisi, luar biasa sekali. Semangatnya saya suka sekali karena menghadirkan inovasi yang luar biasa. Ada 3 ya Pak tadi ya Pak ya? Kalau yang tadi saya sebutkan di awal, sebenarnya awal mulanya inovasi itu ada, itu seperti apa Pak, boleh diceritakan? Awal saya melakukan inovasi itu ya pertama kali saya ditugaskan di Babin Kamtibmas. Oh, okay. Saya ada Babin Kamtibmas Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota. Nah, di situ pada saat saya bertugas di Babin ya awalnya saya mempelajari wilayah dulu. Iya. Masyarakatnya seperti apa gitu kan, kerawanan di mana. Setelah saya dapat pelajari tahun 2017 akhir itu saya menjadi Babin. 2018 saya temukan titik kerawanan yang mana di wilayah BTR itu ada perbatasan 3 kelurahan. Iya. Kelurahan Cimuning, Kelurahan Sumber Batu, dan Kelurahan Padurena. Di situ ada titik kerawanan gangguan Kamtibmas. Seperti apa Pak? Yang mana sering terjadinya begal gitu kan, dan akses untuk pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Bahkan saya lihat ada pos security yang mana itu milik perumahan Bekasi Timur Gesi. Pada malam hari security itu takut, udah maghrib itu udah takut jaga sana. Karena rawannya itu. Karena sering ada jamret, begal itu kan. Makanya kalau security takut, malah tidak dibegal, takut dirampok kendaraannya. Kalau malam-malam dia udah ditutup pintu itu, dia pergi. Maka pos itu agak terbengkalai. Saya lihat ada banyak kalorinya, ada bekas minuman, botol-botolan. Disalahgunakan berarti ya? Di belakang-belakangnya itu kan. Terus saya berusaha sama pihak pengembang menanyakan itu kalau memang bisa nggak kami aktifkan kembali bersama masyarakat. Kebetulan saya punya mitra namanya Fokdar Kamtibmas. Apa itu Pak? Kelompok Sadar Kamtibmas. Okay. Yang mana itu adalah anak Polri sendiri, yang mana masyarakat yang mempunyai jiwa sosial untuk membantu Kamtibmas. Jadi akhirnya pihak pengembang memberikan pos itu, silakan dimanfaatkan, digunakan. Lalu
di tahun itu 2018 itu pertengahan itu kami bangun, ketika kami rapikan, kami bikin namanya pemancar gitu kan, pakai radio panggil itu seperti pakai HT itu, jadi kan kami gotong royong walaupun biayanya mahal, tapi itu karena kekompakan, kebersamaan masyarakat, pengen aman, Iya. terus Tapi itu biayanya memang dari masyarakat juga. masyarakat. Iuran berarti mereka. Ya, jadi Powder itu adalah kelompok yang hobi ngebreak. Kalau dulu itu, itu kan, tapi dia memancarkan situasi kewilayahannya. Saya aktifkan itu, saya kompakkan. Nah, akhirnya, ayo kita bangun ya, yuk, ayo sih bangun. Biasanya itu mahal itu, kalau lebih 60 jutaan itu kan. Jadi ya lumayan. Udah akhirnya kompak, kita kantor itu kita beri nama kantor bersama. Kita beri nama Rumah Kantor Babin Kamtib Mas Kelurahan Cimuni. Jadi di situ ada kegiatan semua kegiatan sosial, kegiatan keamanan, kegiatan masyarakat di sekitar itu untuk berdialog membahas di lingkungan bersama. Jadi kantor itu dipakai untuk biar dari kelurahan, Babinsa, masyarakat yang berhubungan dengan keamanan, security sempat untuk berdialog sana dan mengakhiri pelatihan. Akhirnya sekarang dipakai dengan aktif ya. Dan muncul lagi itu masyarakat makin antusias dengan ada pos itu, keamanan mulai terjaga. Dan kalau misalnya ini Pak, tadi kan baru pos pengamanan. Kalau untuk danau sendiri Pak, itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Jadi ya berawal dari kantor tersebut karena masyarakat antusias dengan keaktifan Yang di pos itu? di pos itu. Karena bukan hanya polisi aja ternyata di dalam itu. Pak RW, Pak RT. Terus Babinsa dengan mitranya, pihak kelurahan, gitu kan. Aktif dan masyarakat yang peduli dengan keamanan seperti Pokdar, Jaya itu aktif di sana. Dan menyampaikan, menyodorkan dari 4 RW tersebut, Pak kita punya bahan. Gitu kan. Itu danau resapan di BTR 3. Itu rawan Pak di jalur sana. Kenapa saya bilang rawan? Karena area kurang lebih 1 hektar itu pada saat malam hari sudah gelap. Tidak ada penerangan Tidak berarti? ada penerangan. Oke. Di daratannya ditumbuhi dengan rumput-rumput liar, semak-semak. Di air dengan tumbuhan airnya dari rawa-rawa itu dengan air yang kotor dengan seperti sampah. Makanya kami bikin waktu sepakat kita bersihkan. Kurang lebih kita angkat namanya enceng gondok di kotor rumput di danau itu? itu hampir 4 truk dua. Wah, Ini itu kan kita tumpuki sampahnya, kita dikeruk sampai. kita seroki bareng-bareng, kita angkatin, pihak pemerintah angkat pakai ini yang mobil dinasnya gitu kan. Jadi kita angkat ke darat, kita bersihkan yang mana danau itu kotor. Alhamdulillah mulai kelihatan bersih. Nah, pas udah bersih kita mau apakan lagi ini? Itu pengerjaan berapa lama Pak? Itu kita awali dari tahun 2021 itu. 2021 selesai? 2001 tahun 2021 November itu selesai diresmikan oleh Pak Wali Kota. Resmikan Pak Wali Kota, tapi harus dibikin ini apa gitu kan? Ya, Bu, dibikin arah mana gitu ya? Terus di SK-kan sebagai objek Wisata. Setelah itu terbangun, kami bikin UMKM-nya. Itu zaman COVID tuh. Zaman COVID, kami bikin booth-booth pedagang. Yang mana banyak masyarakat yang pada saat itu kena imbas PHK, Iya. nggak bisa berdagang di sana. Setelah berdagang, mulai masyarakat rame, mau dan mau pada bahagia bawa anaknya, bawa keluarganya, gitu kan, makan-makan yang pedagang bisa menikmati hasilnya gitu kan. Iya. Nah di situ kami berembuk lagi, badan lagi, kok kita bisa bikin gini, tapi kita ada kurang, kita bikin dosa, gitu kan.
Kenapa? Orang asik, bahagia, tapi buat ibadah, lupa untuk sholat. Ya. Akhirnya kita berpikiran, kita bikin musola Di area danau tersebut. Jadi kita bikin musola. Kenapa? Dari pacar. Karena saya bilang, kalau ini yang untuk ibadah, untuk jalannya Allah, pasti ada jalannya. Akhirnya saya bilang, saya tidak punya uang, tapi saya punya rekan, saya punya teman-teman. Insya Allah terbangun dengan baik. Akhirnya Kapolsek pun ikut menyumbang waktu itu. Apa salahnya kemudian beli pasir, beli semen? Ini kan buat tabungan kemudian ada segala. Karena kita ini banyak dosanya udah bro. Ini apa? Akhirnya Kapolsek panggil waktu itu, kamu Kapolsek dulu Pak Kompol Samsono, kamu Kapolsek, kamu ambil amplop di sini. Saya dikasih maka Kapolsek waktu itu uang untuk beli pasir dengan semen. Mulai kita bangun untuk ada ini. Akhirnya terbangun itu namanya musola Nurul Hikmah. Dalam ukuran 30, musola itu berdiri dengan megahnya. Itu terbangun sampai sekarang bisa dipakai. Di situ kami merasa ada bangga, ada sedih. Kami tidak punya uang, tapi kami bisa bangun itu kan? Akhirnya masyarakat yang berdatang ke sana, berkunjung ke sana, pedagang yang ke sana, bukan dia hanya mencari uang aja, tapi dia masih sempat ibadah. Kalau dulu kami berpikir berdosa, dia sibuk melayani orang, dia lupa ibadah, kan masih jauh, nggak harus keluar sana, nggak mungkin warungnya ditinggal, warungnya sekecil segitu nggak mungkin tempat usaha ini. Terus pengunjung pun lupa, sibuk karaoke, sibuk nyanyi, sibuk ini, lupa dan tahu udah waktunya habis. Nah itu kami merasa bangga, merasa senang. Ini yang bisa kami berikan ke masyarakat. Gitu. Baik Pak, dari cerita Bapak mungkin dari tadi itu memang sudah terlihat sangat emosional ya. Mulai dari cerita tentang pos pengamanan yang mulai diaktifkan kembali, mungkin saya juga belum terlalu dalam mendengar ceritanya, mungkin ada behind story-nya lagi, tapi nanti kita akan mengulik kembali Bapak. Mungkin kita break terlebih dahulu sebentar, dan pemirsa kita akan kembali lagi bersama dengan Ida Sulaib.